Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Tutor Mata Kuliah Filsafat Ilmu Universitas Terbuka Palembang, dan tak lupa teman-teman Sobat UT yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Devina Syifa Putri dengan NIM 860469558. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 4 poin. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Kemudian yang keempat, bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Baiklah, saya akan membedah pada poin pertama terlebih dahulu, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat bagi sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti unsur dasar atau tiang utama yang menjadi penopang kuat bagi sistem pendidikan, seperti sebuah tiang yang menopang sebuah bangunan. Pada tahun 1996, UNESCO mengenalkan 4 pilar pendidikan, yaitu yang pertama, learning to know, atau belajar untuk mengetahui. Kemudian yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi pribadi. Kemudian yang keempat, learning to live together, yang berarti belajar hidup bersama. Jadi makna pilar dalam pendidikan adalah dasar, penyangga, atau komponen utama yang memperkuat dan menopang keseluruhan sistem pendidikan. Kemudian pada poin yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan 3 semboyan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Kemudian yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Kemudian yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Jadi prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru atau seorang pendidik tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan, motivator, dan pemberi dukungan bagi peserta didik. Lalu pada poin yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi tetap relevan pada era digital pada saat ini. Yang pertama, pada semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo. Pada hal ini, guru harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi dan bermedia sosial yang baik, seperti menggunakan bahasa yang sopan ketika bermain media sosial, kemudian menghargai karya orang lain, tidak menyebarkan hoaks, dan memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. Semboyan yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso. Pada hal ini, guru tetap harus hadir di tengah peserta didik walaupun melalui media online. Yang ketiga, pada semboyan Tut Wuri Handayani. Pada era digital ini, peserta didik dituntut untuk mandiri dalam belajar. Sebagai guru, berperan memberi arahan dan dukungan agar siswa mampu belajar secara mandiri tersebut. Di samping penerapan dari prinsip-prinsip pendidikan ini, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, guru tidak dapat langsung mengawasi peserta didik dalam perilakunya dan perkembangan karakternya. Kemudian yang kedua, tidak semua peserta didik mampu menggunakan teknologi dengan bijak, seperti mereka masih mudah percaya pada informasi palsu atau melakukan plagiarisme dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian yang ketiga, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Karena itu, guru harus mampu menjadi fasilitator, pembimbing, dan pengarah dalam penggunaan informasi digital. Kemudian yang keempat, tidak semua siswa memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Kemudian yang kelima, siswa menjadi kurang berinteraksi sosial secara langsung, menurunkan sikap sopan santun, dan malah ada yang kecanduan pada gadget tersebut. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus tetap berjalan beriringan dengan berkembangnya teknologi digital pada saat ini. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu yang keempat adalah bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat membantu menjawab persoalan dunia pendidikan nasional saat ini. Contoh persoalannya yaitu 1. Menurunnya karakter peserta didik, kurangnya motivasi belajar, serta dampak negatif penggunaan teknologi. Melalui semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, guru menjadi teladan sikap, disiplin, dan penggunaan teknologi yang bijak. Kemudian melalui semboyan Ing Madya Mangun Karso, membantu guru membangun semangat belajar dan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif serta menyenangkan. Dan melalui semboyan Tut Wuri Handayani, mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri, kreatif, dan percaya diri. Pada era digital saat ini, pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan akademik saja, tetapi juga perlu membentuk karakter dan kemampuan sosial peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tetap penting sebagai dasar untuk menciptakan suatu pendidikan yang manusiawi, berkarakter, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.